Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Al-ayah.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat. Tentu dengan harapan semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita semuanya jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saya berwasiat untuk saya sendiri dan juga jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, menjaga sikap dan perilaku kita jangan sampai mendatangkan kemurkaan Allah, menjaga sikap dan perilaku kita jangan sampai mendatangkan kerugian untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Hadirin rahimakumullah, ada dimensi penting dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Perkara iman bukanlah perkara yang sepele, karena imanlah seorang muslim menjadi manusia yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman pula para sahabat rela berhijrah, meninggalkan keluarganya, anak istri, bahkan harta benda. Dan karena iman pula lah sahabat Bilal bin Rabah tetap berkata ahad, ahad, meski dijemur dan ditindih batu di dadanya di terik matahari. Hadirin rahimakumullah, sungguh iman adalah perkara yang agung, perkara yang tidak bisa ditawar. Iman adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Tidak cukup dengan keyakinan di dalam hati, tetapi diikrarkan oleh lisan dan juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa amalu bil arkan. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan ini tentu yang namanya manusia, khususnya seorang muslim, tentu akan diuji keimanannya. Tidak ada satu orang pun yang luput dari ujian keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin rahimakumullah, ada 4 ciri yang dapat kita jadikan tolak ukur iman seseorang itu kuat atau tidak. Yang pertama, ayudabbirul umurad dunya bil qanaah. Tanda kuatnya iman seorang muslim itu adalah apabila dalam perkara dunia dia qanaah. Hadirin rahimakumullah, dunia adalah gambaran yang diberikan oleh Allah sebagai tempat kehidupan. Satu sisi juga itu bagian penuh ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat seorang muslim di dunia itu mendapatkan hal yang mungkin sedikit, dia qanaah,
dia bersabar. Saat kemudian seorang muslim diberikan yang mungkin lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah dianjurkan ia agar bersyukur. Baik kesabaran maupun rasa syukur karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunia, artinya dia qanaah, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah yang mengatakan, jika engkau ridho dengan pemberian Allah, maka engkau akan hidup dalam kenikmatan. Tapi jika engkau tidak ridho, maka engkau hidup dalam kesedihan dan kesempitan. Hadirin rahimakumullah, maka dunia ini harus kita sikapi sebagai perkara yang memang itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau digambarkan di dunia itu kita bagaikan orang musafir yang tidak akan berhenti, tetapi kita akan melewatinya. Sebagai contoh, seperti tukang parkir, dia tidak pernah mengakui miliknya sendiri kendaraan yang dititipkan kepadanya. Dia hanya menjaga. Saatnya nanti pemiliknya mengambil, dia pun akan memberikan dengan senang hati. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tanda baiknya, kuatnya iman seorang muslim itu adalah dilihat dari urusan akhirat. Ayyudabbirul umural akhirah bil hirthi. Seorang muslim apabila dihadapkan dalam perkara akhirat, dia akan senantiasa bersemangat, antusias. Hadirin rahimakumullah, akhirat adalah masa di mana seseorang akan mendapatkan hasil, mendapatkan balasan. Ikhtiarnya, usahanya, waktu hidup di dunia. Maka saat kita berikhtiar, beramal, kita harus senantiasa betul-betul bagaimana amal kita itu menjadi amal yang soleh, amal yang baik, yang nanti di akhirat akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Maka sebagai ciri orang yang imannya baik, urusan akhirat dia bersemangat, antusias, bersungguh-sungguh dan mengedepankannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18 sampai 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu lupa seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah, bahwa kemudian dalam kehidupan ini kita memiliki prioritas amal yang mungkin nilainya jariah, amal yang mungkin pahalanya tidak terbatas. Itu menjadi strategi tersendiri agar pahala yang kelak kita dapatkan betul-betul berlimpah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathud dunya wa hiya rahimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlata wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa
yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk padanya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, tanda keimanan seorang muslim itu baik, kuat adalah ayyudabbira fid dini bil ilmi. Dalam perkara agama dia menggunakan ilmu. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan peribadatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki dasar pengetahuan, dasar ilmu, selalu berpatokan dalam akidah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dia tahu benar bahwa perkara-perkara yang dia lakukan tanpa dasar ilmu maka akan tertolak. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, yang mengada-ada suatu dalam urusan agama, kami yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, tanda keimanan seorang muslim itu baik adalah ayyudabbira fil khalqi bin nasihah. Dalam urusan makhluk bermasyarakat, dia memakai nasihat, berlemah lembut dan berkasih sayang. Hadirin rahimakumullah, inilah perkara yang menjadi ciri kuat dan teguhnya iman seorang muslim dalam rangka berkehidupan di masyarakat. Dia tidak melihat golongan, dia tidak melihat apakah ini orang bangsa dari mana dan lain sebagainya, tetapi dia berhubungan dengan siapapun, menghormati siapapun, dan hubungan ini didasarkan dengan hubungan yang kasih sayang dan lemah lembut. Innama yarhamullahu min ibadihir rahama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Para pengasih dan penyayang dikasihi dan disayang oleh Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin rahimakumullah, inilah tanda-tanda sebagai tolak ukur keimanan kita itu baik, keimanan kita sehat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia kita qanaah, dalam urusan akhirat kita bersegera, dalam urusan agama kita mendasarkan pada pengetahuan dan ilmu, dan dalam urusan bermasyarakat kita berkasih sayang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan juga menjadikan Allah ridha terhadap amal dan ibadah kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.